Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan penuh keta'ziman dan dengan penuh kecintaan untuk Allah seluruh pujian, semua sanjungan yang telah mengkokohkan dan menyempurnakan segala sesuatu dan menakar timbangan serta kadarnya untuk makhluknya semuanya. Dan miliknya Allah subhanahu wa ta'ala kunci-kunci rahasia langit dan bumi. Dan Allah bukakan pintu-pintu ilmu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga juga salawat serta salam kepada Nabi akhir zaman yang diutus untuk semesta alam sebagai rahmatan lil alamin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah perantara yang mengantarkan kepada rahmat dan ridhanya, mengajarkan kepada kita Alkitab dan hikmah. Dan semoga salawat tersebut dan salam tersebut selalu tercurahkan pula untuk keluarga beliau dan untuk sahabat-sahabat beliau dan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang mereka berusaha dengan tenaga, fikiran serta hartanya mencari rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah mengizinkan kita, memberikan taufik kepada kita bisa duduk di majlis ilmu. Kenapa ikhwah sekalian? Ilmu itu akan melahirkan keyakinan. Ilmu itu apa? Akan melahirkan keyakinan dan ambisi yang kuat di dalam hati. Seseorang bisa meyakini sesuatu itu karena ilmu yang telah dia dapat. Seseorang bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena ilmu yang telah dia dapat, karena ilmu yang telah dia peroleh. Dan ilmu ini adalah petunjuk arah bagi kita, kemana langkah kaki kita akan pergi. Dan ilmu ini berada di persimpangan jalan. Persimpangan menuju kebaikan dan keselamatan, atau persimpangan menuju keburukan dan kesengsaraan. Ilmu ini bisa menjadi hujjah untuk kita, atau menjadi hujjah atas diri kita. Dan ilmu pula dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mendengar fadilah tentang ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu. Sekalian ingat kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, al-ilmu
jauharun latif. Ilmu itu bak mutiara yang sangat halus sekali, gampang hancur, mudah retak dengan dosa dan maksiat. Maka selayaknya seorang guru itu adalah seperti apa? Pencari kerang di lautan. Dan penuntut ilmu itu seperti apa? Seperti orang yang merangkai mutiara-mutiara. Guru yang mencarikan dan murid yang merangkainya. Maka selayaknya bagi kita yang telah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan karena apa? Karena ilmu Allah ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Kita selalu dengar ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Waqi', guruku, tentang buruknya hafalanku. Subhanallah, Imam Syafi'i yang kita tahu kalau beliau menghafal Al-Quran ada dua bagian. Ketika beliau menghafalkan bagian yang sebelah kanan, yang sebelah kiri apa? Ditutup. Ketika beliau menghafalkan yang sebelah kiri, sebelah kanan apa? Ditutup. Kenapa? Karena takut apa? Ikut terhafal. Subhanallah, cerdasnya Imam Syafi'i. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala mengadu, wahai syekh, kalau bahasanya kita, hafalanku itu buruk. Hafalanku ya Pak? Buruk. Apa yang engkau tunjukkan untukku? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan Imam Waqi' menunjuki kepadaku agar aku apa? Meninggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurun, karena Allah Subhanahu karena ilmu itu apa? Cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah Allah berikan kepada wadah yang penuh dengan kotoran. Wadah yang penuh dengan kemaksiatan. Hati ini wadah untuk ilmu. Ketika hati ini suci, hati ini bersih, maka ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Maka ilmu akan gampang masuknya ke dalam hati kita. Tetapi ketika hati ini kotor, ketika hati ini penuh dengan noda-noda, ilmu itu akan berat masuk ke dalam hati kita. Mungkin kita menghafal sebagian ilmu, tetapi ilmu itu tidak bermanfaat untuk kita. Mungkin kita memahami sebagian ilmu, tetapi ilmu tersebut tidak menjadi apa? Tidak menjadi barang yang bisa kita manfaatkan. Oleh karenanya para ulama dahulu, para ulama salaf, mereka menuntut ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Mereka menuntut ilmu dan mereka pula yang menjaga ilmu itu dengan mengamalkannya. Seperti sebagian salaf, kami itu dahulu menghafal hadis-hadis Nabi SAW dengan bantuan amal-amal kami. Ketika amal itu dilakukan, hadis-hadis itu terjaga dengan sendirinya. Ingat dia, kalau dia seperti ini seperti ini, ingat hadis Nabi SAW karena dia diamalkan. Maka selayaknya bagi kita menuntut ilmu agama untuk selalu menjaga syariat Islam, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Bukan sekedar untuk dipahami. Kita mengerti sekalian, sudah kita lewati bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Man shama Ramadhana imanan wa man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Apa ganjarannya? Kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal,
maka dia seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Sering kan kita dengar hadis itu? Kalau kita telaah hadis ini, ganjaran yang diberikan oleh Allah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ganjarannya ganjaran wajib selama setahun full atau ganjaran sunnah? Ganjarannya, pahalanya yang mana? Wajib apa sunnah? Subhanallah, kita berpuasa 1 bulan full, habis itu diikuti 6 hari. Padahal 6 hari ini puasa sunnah, tapi Allah berikan ganjaran 1 tahun full, ganjaran puasa wajib. Dan ganjaran puasa wajib itu sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan ganjaran puasa sunnah. Ini ilmu. Sudahkah kita amalkan? Pertanyaannya cuma itu. Maka ini sebagai min babit tadzkir, sebagai peringatan untuk kita. Ilmu itu adalah apa? Adalah pegangan kita. Semangat lagi menuntut ilmu. Mungkin kita bulan lalu libur, tidak ada kajian. Mungkin kita sudah lama tidak membuka buku agama. Tetapi sekarang kita mulai harus lagi semangat mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu yang menjaga kita. Dan ilmu itu lebih baik dari harta. Asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang masyhur. Ilmu itu akan menjagamu, tetapi harta siapa yang menjaganya? Kamu yang menjaga harta itu. Ilmu itu ketika dikeluarkan bertambah, tetapi harta ketika dikeluarkan berkurang. Maka sesuatu yang bertambah, sesuatu yang bisa menjadi penjaga, bodyguard untuk kita, itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Baik, maka kita harus semangat menuntut ilmu agama. Baik, kita melanjutkan lagi insyaallah kajian kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Kita sudah menyelesaikan 3 atau 4 muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kewajiban atas seluruh manusia. Dan kita akan masuk kepada muqaddimah yang kedua. Sebelum kita memasuki inti kitab ini, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan 3 muqaddimah, pendahuluan yang lain selain yang 4 yang telah kita sebutkan. Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di sini i'lam. Ingat kata-kata i'lam? Apa artinya? Ketahuilah. Maksudnya apa? Belajar. Disuruh apa? Disuruh belajar. Pelajari. Rahimakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Subhanallah. Ini diulang lagi sudah kita sampaikan bagaimana lembutnya dakwah Syekh rahimahullahu taala. Beliau selalu mendoakan orang-orang yang membaca kitab ini. Naam. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail. Bahwasanya wajib atas setiap orang muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 hal ini. Mempelajari apa? 3 hal ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Wajib mempelajarinya dan juga wajib pula mengamalkannya. Apakah 3 hal tersebut? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana. Yang pertama apa? Annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Baik, ini wajib dipelajari. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita yakin apa enggak? Yakin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khaliq, pencipta, itu bisa dikenali dengan 2 hal. Ada 2 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Sang Pencipta.
Dalil yang pertama dalilun aqli, dalil yang kedua dalilun syar'i. Dalil yang pertama adalah dalil secara akal, logika manusia. Dalil yang kedua adalah dalil syar'i, yaitu apa? Dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil akal? Dalil akli yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Apa kira-kira? Manusia ini kalau kita katakannya bukan cuma manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya diawali dengan Adam, ketiadaan. Iya benda. Awalnya kita tidak ada. Setelah itu kita ada. Artinya manusia atau seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini diawali dengan ketiadaan. Dan sesuatu yang tidak ada, mungkinkah sesuatu yang tidak ada menciptakan dirinya sendiri sehingga dia ada? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin ya. Dia awalnya dia sendiri tidak ada. Habis itu dia menciptakan dirinya sendiri, mustahil. Mustahil. Sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada, itu mustahil. Baik? Maka jelas bagi kita yang menciptakan kita sesuatu yang ada. Dan yang ada ini tidak didahului ketiadaan. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara akal masuk akal. Baik? Secara akal masuk akal. Dan kalau kita pelajari makhluk ini diawali ketiadaan lalu menjadi ada, tidak mungkin apa? Sidfa. Sidfa itu apa bahasa Indonesianya? Sidfa itu ya tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada sendiri. Tidak mungkin. Baik? Tidak mungkin tiba-tiba ada sendiri. Oh, Ustaz, bisa jadi kalau ada tabrakan seperti ini kan bisa jadi menghasilkan yang baru, tabrakan energi macam-macam kan. Kalau di apa namanya? Di ilmu astronomi ya. Hah? Oh iya, ya itu dah. Oh, ini kayak gini. Jadi sebenarnya alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak dicipta. Kalau kita kenal teori apa dulu? Kekekalan energi. Bukan, teori kekekalan energi apa? Energi itu tidak diciptakan. Subhanallah, kita diajari seperti itu. Energi itu tidak dicipta. Berarti dia Tuhan kalau berarti seperti itu. Kalau energi itu tidak dicipta, berarti dia apa? Dia Tuhan yang mencipta. Teori-teori seperti ini dibuat untuk apa? Tasydid, meragukan umat manusia. Bahwasanya apa? Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan alam semesta. Maka kita apa? Tidak percaya seperti ini. Kalau seandainya pun alam semesta ini apa? Terjadi dengan sendirinya karena ada Big Bang atau yang lainnya dan macam-macamnya. Seandainya, kenapa perjalanan planet-planet atau bumi, matahari ini teratur? Kenapa ada berantakan? Susunannya teratur. Kenapa? Kalau ana pegang batu dua ya, ana tabrakkan seperti ini, kira-kira hasil tabrakannya itu teratur apa berantakan? Kan berantakan ya. Oh, ada yang di sini, ada yang di sini. Kenapa? Ini jalannya teratur. Planet kita seperti ini. Kenapa teratur? Kenapa matahari jalannya dari timur ke barat? Kenapa ada gunung-gunung yang sudah seperti ini? Kenapa teratur semua? Kenapa bumi ini rata semuanya? Kenapa? Kalau seandainya ini tiba-tiba ada karena ada tabrakan seperti ini, mustahil akan tersusun. Maka ini jadi dalil yang sangat kuat. Ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya bumi ini rata, ada yang mengaturnya matahari itu bisa berjalan, ada yang mengaturnya rembulan itu bisa
bisa berjalan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara dalil akal itu masuk akal. Baik? Maka ini yang pertama, dalil akli, dalil akal kita yang menunjukkan akal sehat ya. Sekarang banyak orang yang bilang akal sehat. Tetapi apa? Tidak percaya adanya Tuhan. Itu bukan akal sehat. Mungkin saking sehatnya jadi sakit. Nah, terebet gitu ya. Baik. Dalil yang kedua, dalil syar'i yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan ini banyak di Al-Qur'an. Dan ini apa? Sangat banyak di Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala, contohnya ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta segala sesuatu. Seluruh alam semesta. Ini apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak di Al-Qur'an. Maka tidak ada keraguan di dalam hati kita. Tidak ada keraguan di dalam hati seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan apa? Yang telah menciptakan kita. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata di sini wa razaqana. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki untuk kita. Dan ini juga apa? Tidak diragukan. Allah awalnya yang menciptakan kita, lalu Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan rizkinya untuk kita. Dan rizki ini banyak orang berpikir rizki itu apa? Harta. Bukan. Hidup kita ini apa? Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita itu apa? Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh aktivitas makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fasilitasnya kepada kita sebagai apa? Bentuk rizki untuk kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memulai ayat di dalam surah Al-Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya rabbil alamin? Rabb itu apa artinya? Rabb itu banyak artinya di dalam bahasa Arab. Kalau di terjemahan bahasa kita, Rabb itu artinya apa? Pencipta ya. Atau apa? Pemelihara. Atau apa? Apa lagi? Al-Malik, yang memiliki. Allah itu pemilik segala sesuatu. Baik. Dan banyak lagi. Allah juga Ar-Rabb itu artinya muallim, yang mengajarkan. Banyak artinya di bahasa Arab artinya Rabb itu. Tapi Rabbil Alamin itu artinya apa? Rabb yang memelihara seluruh alam. Alam itu apa? Alam itu ya kalau bahasa Indonesianya memang ya alam ya. Sudah jadi bahasa Indonesia, alam. Alamin itu artinya apa? Jamak. Banyak alam. Dan setiap alam itu ada pembatasnya. Setiap alam itu apa? Ada pembatasnya. Alam manusia ada batasnya. Alam jin ada batasnya. Alam hewan ada batasnya. Alam malaikat juga ada batasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur ini semua. Tidak bisa antara alam manusia memasuki alam jin, dan tidak bisa alam jin memasuki alam manusia. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, dan Allah yang memberikan fasilitas, menyediakan alat bantu untuk kita sebagai apa? Untuk dasar kehidupan kita. Kita diberikan makanan, kita diberikan minuman, kita diberikan seluruh fasilitas yang ada untuk apa? Menunjang kehidupan kita. Baik, menunjang kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Makanan kita, siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mungkin makhluk menciptakan makhluk yang lain.
Kalau makhluk menciptakan makhluk, artinya makhluk itu Tuhan, bukan Allah. Tidak mungkin makhluk menciptakan makhluk yang lain. Mungkin saja makhluk itu bisa mengubah makhluk yang lain, mungkin. Bisa diubah seperti ini, bisa diubah seperti ini, tapi menciptakan itu mustahil. Makanan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kita, dan Allah yang memberikannya untuk kita. Maka kita yakini bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Rizki untuk kita. Naam, jangan sampai ragu. Tetapi Asy-Syaikh rahimahullahu taala tidak berhenti sampai di sini. Walam yatrukna hamala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita bisa berfoya-foya di dunia ini, sia-sia penciptaannya. Enggak. Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan di sini, bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita seorang rasul. Kita tidak ditinggalkan. Dibiarkan berfoya-foya, dibiarkan seperti binatang. Subhanallah, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah yang mengatakan ini. Apakah manusia itu mengira, kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu sia-sia dan tidaklah kepada Allah kalian akan dikembalikan? Kita diciptakan oleh Allah ada tujuannya. Ada hikmah di balik penciptaan kita. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa? Ini yang selalu kita dengar dan harus ini runtut kita ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan rizki untuk kita, fasilitas untuk kita hidup. Apakah Allah meninggalkan kita untuk berfoya-foya, sia-sia? Tidak. Ada tujuannya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selalu kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada, untuk mengabdi kepada Allah. Itu tujuannya. Baik, rizki yang Allah berikan itu perantara. Tetapi ibadah yang Allah perintahkan itu tujuan. Jangan sampai salah pandangan, salah tafsir. Rizki yang Allah berikan itu sarana. Tetapi ibadah yang Allah perintahkan itu tujuan. Tetapi banyak manusia sekarang menjadikan apa? Ibadah itu sarana, rizki itu tujuan. Dalam tanda kutip, maksudnya harta. Oleh karenanya banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah agar bisa dapat harta. Kenapa sholat duha? Biar banyak apa? Rezekinya. Subhanallah. Kenapa bersedekah? Biar ditambah rezekinya. Ya benar. Subhanallah, ini kesyirikan. Seperti ini apa? Kesyirikan. Ketika kita meniatkan ibadah kita untuk mendapatkan dunia, itu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik? Paham ini ya? Jangan jadikan rezeki itu apa? Tujuan. Dalam tanda kutip, maksudnya harta. Jangan jadikan harta tujuan. Tetapi harta itu perantara, dan jadikan ibadah itu tujuan. Kalau orang punya cita-cita, nih ya, Ana kasih tahu, kan udah Ana bilang tadi ya, ilmu itu melahirkan keyakinan. Kalau seandainya ibadah itu tujuan, cita-cita kita itu beribadah kepada Allah sampai mati. Bisakah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudah jadi cita-cita, udah gambar paling besar. Cita-cita saya apa? Ibadah kepada Allah sampai mati. Itu cita-citanya. Baik? Maka orang-orang yang seperti ini akan mengorbankan segala waktunya, segala apa yang dia punya,
mengorbankan pikirannya, waktunya, hartanya, semuanya untuk ibadah. Karena apa? Semua yang diberikan Allah itu sarana, kecuali ibadah. Ibadah itu tujuan. Seperti itu. Coba contohnya, orang-orang, anak kita seandainya, nak, cita-cita kamu apa? Kalau kita dulu di SD ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi ini. Subhanallah, bapak ibunya ngeluarkan ratusan juta supaya anaknya bisa jadi dokter. Iya kan? Oh iya. Dikuliahkan di fakultas kedokteran, kuliah di apa? Di kampus yang favorit. Kalau tidak kena, seandainya tidak kena beasiswa, tidak kena ini, dia akan mandiri, bayar ratusan juta supaya biar bisa jadi dokter. Baik? Dan sebenarnya salah ya kalau cita-citanya orang itu jadi dokter, cita-citanya orang itu jadi guru, cita-citanya orang itu apa? Nyari PC. Itu cita-cita. Nyari uang. Coba deh pikir. Coba. Ujung-ujungnya apa? Saya jadi dokter beneran. Mau jadi dokter beneran. Seandainya dokter itu tidak dibayar, ada ndak orang yang mau jadi dokter? Ya mungkin sedikit. Tapi kebanyakan, kalau udah dibayar apa? Mau jadi dokter ini kan? Sebenarnya tujuan kita itu belajar apa sih? Dari SD, dari SMP, dari SMA sampai kita kuliah apa? Tujuannya apa? Nyari PC sebenarnya. Sebenarnya itu. Tapi kalau kita tujuannya memang benar-benar nyari ilmu, kita akan gunakan ilmu itu ke jalan yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling penting yang di sini yang disampaikan apa? Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Maka kita niatkan seluruh aktivitas kita, aktivitas dunia kita, pekerjaan kita, belajar kita, semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan. Kalau orang sudah ingin sesuatu, tidak bisa apa? Tidak bisa enggak. Ada orang ingin mainan tertentu, sangat ingin. Ada orang ingin HP tertentu, sangat ingin. Dia akan berusaha bagaimana caranya dapat HP ini. Bekerja siang malam ini macam-macam. Karena itu tujuan. Tetapi aneh ya, kita mengatakan ibadah tujuan. Salat malam, males. Baca Quran, ya jarang-jarang. Sebenarnya kita itu kayaknya yang lecek ya. Lecek. Ini introspeksi untuk anak diri ya. Yang ini lisan anak yang keluar nih, yang keluar dari anak itu kembali ke anak sendiri dulu sebelum gantung. Katanya tujuan, tetapi kenapa tidak beribadah kepada Allah? Katanya tujuan, kenapa tidak introspeksi ibadah kita? Kan itu sebenarnya. Bagaimana sholat malam kita? Dan yang semenjak setelah bulan Ramadan sholat malamnya tidak pernah bolong. Jangan jawab ya, jangan jawab, ketahuan nanti sama teman ya. Jawab sendiri. Kita pikir itu. Ada ndak yang masih baca Al-Quran 1 juz 1 harinya? Ada ndak yang masih apa? Sedekah minimal berapa itu setiap hari seperti kita di bulan Ramadan? Oleh karenanya, perkataan yang masyhur dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif apa? Yang masyhur ini sering dibacakan para asatidzah. Apa kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid." Hari raya itu bukan sekedar memakai pakaian baru, tetapi hari raya itu sebenarnya untuk orang-orang yang bertambah ketaatannya. Walaisal 'id liman tajammala bil libas war rukub, walakinnal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Kan itu kata beliau rahimahullahu taala.
Hari raya itu bukan untuk orang-orang yang bermewah-mewahan dengan pakaian atau dengan kendaraan, tetapi hakikat hari raya itu adalah untuk orang-orang yang diampuni dosa dan kesalahannya. Itu hari raya. Itu kita introspeksi. Bertambahkah ibadah kita, baik secara kuantitasnya atau kualitasnya? Bertambahkah sedekah kita, kuantitasnya atau kualitasnya? Bertambahkah sholat kita, kualitasnya atau kuantitasnya? Itu yang harus selalu kita pikirkan. Dan seperti inilah para salaf dahulu. Ada sebagian sahabat itu ditemui oleh sahabat yang lain, dia lagi duduk seperti ini, tiba-tiba nangis. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba nangis. Apa yang dia pikir? Ternyata dia pikir ayat, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan melewati sirat. Semuanya, kaum muslimin semuanya akan melewati sirat, di bawahnya neraka jahanam. Nangis. Karena apa? Karena dia tidak tahu saya selamat atau enggak. Itu introspeksi yang bermanfaat. Baik, itu introspeksi yang bermanfaat. Gimana ya? Kok ibadah saya menurun tiap hari? Kok sholat saya tambah apa? Tambah jelek kekhusyuannya. Kok sedekah saya makin sedikit? Apa yang salah dengan diri saya? Selalu kita tanyakan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan kita apa? Kita terkena virus yang sangat berbahaya. Yang virus itu lebih bahaya daripada corona. Mungkin virus apa? Ghaflah, malas, lalai. Itu jangan-jangan. Hati-hati. Maka ini yang bisa apa namanya? Yang bisa kita renungi bersama ini semuanya ya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan di sini walam yatrukna hamala. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan kita apa? Untuk sia-sia, bermain saja, foya-foya. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita apa? Rasul. Yang rasul ini menjadi apa? Wasilah antara kita dengan Allah. Menjelaskan apa sih yang harus kita lakukan sampai kita mati. Apa sih yang kita jadikan tujuan sampai kita mati. Ini Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan di sini, "Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar." Barang siapa, ini artinya kalimat ini syartiyah ya, ada syaratnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, ini syaratnya. Syaratnya orang itu harus taat kepada Rasul. Hasilnya apa? Dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Itu tujuannya, masuk surga. Baik, wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul itu, maka dia akan masuk neraka. Syaratnya itu. Syaratnya kita taat kepada Rasul, maka kita akan masuk surga. Kita maksiat kepada Rasul, maka seseorang itu akan masuk neraka. Gampang sekali. Baik. Naam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya apa? Tentang pernyataan Syekh rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna arsalna ilaikum rasula." Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi untuk kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Rasula, tidak ada alif lamnya ya, seorang rasul. Fa asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul. Yang dimaksud di sini siapa? Ar-rasul. Ada alif lamnya, berarti menunjukkan satu orang. Ahdiyah ini ya. Alif lamnya apa? Ahdiyah menunjukkan kepada seseorang yang khusus, Nabi Musa alaihissalam. Nah, fa akhadnahu akhdan wabila, maka kami azab Fir'aun itu dengan azab yang besar. Ini Fir'aun
bermaksiat kepada Rasul, natijahnya, hasilnya azab dan azab. Hasilnya neraka dan neraka. Kuncinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita makhluknya di muka bumi ini, menjadikan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kepada kita. Tugas kita taat kepada Rasul. Tugas kita apa? Taat kepada Rasul. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Rasul, sehingga kita seperti Fir'aun yang ketika dia bermaksiat kepada Rasul, Allah azab dia. Itu hasilnya. Nah, jangan sampai seperti Fir'aun. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Amalan itu bukan sekedar badan. Amalan itu bukan cuma sekedar lisan, tetapi amalan itu ada amalan hati. Hati kita yakin bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki untuk kita, dan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia, dan Allah yang mengutus Rasul. Tugas kita taat kepada Rasul. Orang taat kalau diperintah ke barat, ke barat. Orang taat kalau diperintah ke timur, ke timur. Itu orang taat. Orang taat itu bukan orang yang ketika diperintah ke barat bertanya, kenapa ke barat? Tujuannya apa? Ngeyel, mengingkari. Kenapa? Kayaknya salah. Kayaknya apa? Kayaknya salah. Baik, ini dengarkan baik-baik ya. Ilmu itu kalau benar, ya. Ilmu itu, jika ilmu tersebut benar, maka ilmu itu akan melahirkan ketawaduan dan rendah hati dan ketaatan. Tetapi ketika ilmu itu yang kita pelajari salah, akan menghasilkan kecongkakan dan kesombongan dan kenyeyelan juga, mengingkari terus-menerus. Contoh yang paling jelas itu bapak kita Adam alaihissalam dan iblis. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ke dunia ini, Allah ajarkan apa? Kalimat kepada Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih apa? Kalimat. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihissalam menerima dari Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kalimat. Allah ajarkan ilmu. Ilmu itu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ilmu dari Allah. Suruh berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi Adam bertanya, ya Allah, bukankah saya Nabi Engkau? Bukankah Engkau telah mengampuni dosa saya yang lalu dan yang akan datang? Kenapa saya harus istighfar? Kenapa saya harus apa? Meminta ampun? Kan tidak masuk akal. Allah sudah mengizinkan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengizinkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghapus dosa Nabi Adam yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa disuruh taubat? Kan tidak masuk akal. Apakah Nabi Adam bertanya seperti itu? Tidak. Nabi Adam terus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam. Lain dengan iblis. La'natullah alaih. Ketika iblis diperintahkan taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan iblis? Aba wastakbar. Enggan, sombong. Kenapa? Ilmunya salah iblis. Kenapa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Nah, Adam itu dari tanah, aku dari api. Lebih baik, api lebih baik dari tanah. Salah ilmunya. Yang dihasilkan dari kesalahan ilmu itu apa? Congkak dan sombong, pasti seperti itu. Karena ilmu itu akan melahirkan apa? Keyakinan. Baik, sudah Anda ingatkan dari awal, ilmu itu akan melahirkan keyakinan. Keyakinan itu berada di persimpangan jalan. Bisa jalan kebaikan dan keselamatan, atau jalan apa? Keburukan dan kesengsaraan. Itu cuma.
yang dipilih Nabi Adam adalah jalan keselamatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selamat. Tetapi iblis la'natullah alaih, congkak dan sombong karena ilmunya apa? Ilmu yang didapatkan oleh iblis apa? Salah. Menggunakan logika, mengkiaskan, dikiaskan. Dan mengkiaskan, iblis la'natullah alaih mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Oleh karenanya kata para ulama, awwalu man qasa iblis, awal yang menggunakan kaedah kias itu iblis. Nah, iblis itu mengkiaskan, menganalogikan Adam dengan apa? Dengan dirinya. Api itu lebih baik dari tanah. Persangkaan dia. Sesuatu yang lebih baik tidak boleh sujud kepada yang lebih rendah. Itu logika, analogi. Itu salah. Maka kata para ulama, fasidul i'tibar, hasilnya pasti salah. Kalau analoginya salah, hasilnya pasti salah. Tapi kalau analoginya benar, hasilnya pasti benar. Nah, jangan sampai seperti iblis la'natullah alaih yang tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan di sini kita taat kepada Rasul itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Man ata ar-rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia sudah taat kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari beliau, khabar-khabar kita yakini. Apa yang diperintahkan oleh beliau kita amalkan. Apa yang dilarang oleh beliau kita jauhi. Dan kita tidak beramal dengan sesuatu kecuali diperintah oleh Rasul. Itu konsekuensi kita beriman kepada Rasul. Nah, ini yang harus kita lakukan. Baik, ada nih.
Baik, bismillah, kita lanjutkan sedikit ya. Itu yang pertama dari hal yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Pentingnya mentaati dan mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai Allah itu disekutukan di dalam peribadatan kepadanya dengan sesuatu apapun. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat yang didekatkan oleh Allah. Wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak dengan nabi yang diutus. Ini muqaddimah yang sangat penting. Masalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhai yang namanya kesyirikan. Meskipun kesyirikan itu ada, meskipun penyekutuan terhadap Allah itu nampak, tetapi Allah Subhanahu wa taala secara qadar syar'inya tidak meridhai hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai iblis dengan perbuatannya. Maka di dalam beribadah, ingat, di dalam beribadah jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan apa itu ibadah? Kita akan jelaskan kalau kita sudah masuk babnya ya. Apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Itu Nah, definisi ibadah itu apa? Gimana? Amalan yang diperintahkan oleh syariat, itu namanya ibadah. Diperintahkan ya. Beneran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an apa? Ketika sudah selesai ihram, fastadu, maka berburulah. Berburu jadi syariat. Berburu hewan buruan. Ibadah itu apa? Nah, kata para ulama dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ibadah itu apa? Diambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu sebuah aktivitas yang, ingat, dicintai oleh Allah. Kalau sesuatu ini dicintai, pasti diridhai oleh Allah. Baik itu perkataan atau perbuatan, yang zahir atau yang batin. Itu apa? Namanya ibadah. Dan kita akan sebutkan nanti insyaallah macam-macam ibadah. Contoh, sholat. Sholat itu ibadah bukan? Buktinya apa? Hah? Buktinya apa? Ibadah. Bener ya? Ragu enggak sholat itu ibadah? Buktinya apa? Kan kita harus pakai dalil lah. Buktinya apa? Apa buktinya? Amal itu dicintai. Nah, ketika Allah perintahkan sesuatu, pasti sesuatu itu dicintai oleh Allah. Dan ketika sesuatu itu dicintai, dan pasti itu diridhai. Itu namanya ibadah. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat, artinya pekerjaan salat itu dicintai. Dan ketika pekerjaan itu dicintai,
maka apa? Itu artinya itu ibadah. Oleh karenanya, ketika kita sholat, melakukan sholat, tidak boleh kita sholat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, doa itu ibadah bukan? Ibadah. Kita akan sebutkan nanti ibadah. Dan doa itu merupakan yang kata Rasulullah SAW, ad-doa jelas lafadznya huwal ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Artinya doa ini dicintai dan diridhai oleh Allah. Bolehkah kita meminta kepada selain Allah? Berdoa kan artinya meminta ya. Bolehkah kita meminta kepada selain Allah? Ingat lafaz ana ya. Bolehkah kita meminta kepada selain Allah? Boleh aja, mungkin. Dan antum biasanya sering kok kayak gitu. Contoh, kalau antum perbaiki rumah, minta tolong kan? Ke tukang, minta Anda ya. Kan minta. Ibadah itu? Hah? Bukan. Apa namanya itu? Ayo. Hah? Boleh enggak? Kalau enggak boleh berarti benerin sendiri gentengnya. Nah, yang dimaksud ketika anak bilang boleh enggak minta kepada selain Allah, dirinci dulu maksudnya apa. Kalau meminta perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah yang bisa, maka itu tidak boleh meminta kepada selain Allah. Baik? Tetapi ketika kita meminta perkara yang bisa dilakukan oleh Allah dan juga oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perkara yang dibolehkan itu tidak masalah. Contohnya tadi minta bantuan apa? Benerin rumah, benerin genteng dan yang lainnya. Tetapi meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah yang bisa. Contohnya apa? Menyembuhkan orang sakit. Baik, menyembuhkan orang sakit. Yang bisa menyembuhkan orang sakit siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita palingkan permintaan kita, meminta penyembuhan dari penyakit kita kepada selain Allah, artinya apa? Syirik. Berarti syirik itu artinya apa? Menyamakan. Ingat, menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu melakukan itu. Itu namanya syirik. Jangan sampai kita syirik semua nanti. Baik? Minta kepada makhluk enggak boleh dong. Minta tolong benerin rumah, minta tolong bangun masjid, enggak ada yang bangun masjid nanti. Kan kita bukan tukang ya. Baik? Ingat, syirik itu artinya apa? Menyamakan antara Allah dan selain Allah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu lakukan. Itu namanya syirik. Baik? Maka permintaan yang seperti ini tidak boleh kita hanturkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih itu apa? Nyembelih ya? Itu ibadah bukan? Ibadah. Allah perintahkan ya. Fasalli li rabbika wanhar. Inna salati wa nusuki. Allah perintahkan sembelihan. Artinya sembelih ini perkara yang dicintai oleh Allah dan ini merupakan ibadah. Contoh, anak bermain di pinggir jalan sedikit dah apa ya? Contoh. Ada orang ya lagi bangun rumah atau pindah rumah. Waktu itu setelah pindah disembelihkan ayam hitam, warnanya hitam, semuanya hitam nih, tidak boleh ada putihnya. Boleh apa tidak? Contoh. Dan mereka mengatakan apa? Cuma ada. Saya tidak percaya ayam ini yang memberikan maslahat atau menolak mudarat. Cuma ada deh. Boleh apa tidak dilakukan?
Kan cuma tradisi. Hah? Mengkhususkan apa? Menyembelih itu. Anda apa ya? Kalau Ana nih mau mengkhususkan nyembelih ayam, boleh enggak? Hah? Mulai bingung kan dong ya? Baik, gini. Pertanyaannya jangan terkecoh ke pertanyaan Anda. Tanya dulu. Kalau diganti, boleh apa tidak? 1. 2. Kalau tidak ada, boleh apa tidak? Oh jangan, nanti saya kena bala. Itu maksudnya. Udah ketemu. Pasti ada keyakinan sesuatu di sini. Meyakini arwah-arwah bisa ganggu atau macam-macamnya di situ. Pasti seperti itu. Tanya dulu. Ini adat. Oh, sebentar dulu. Maksudnya adat itu gimana? Kalau seandainya yang disembelih itu diganti, boleh enggak? Oh, jangan, nanti marah. Artinya ada sesuatu. Ada sesuatu yang dia yakini, yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Itu yang kita tentang. Karena itu apa? Kesyirikan. Karena itu kesyirikan dan yang lainnya banyak, ini nanti insyaallah kita bahas. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah Subhanahu wa taala melarang atau tidak meridai yang namanya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah dan janganlah kalian menyeru di dalam masjid itu bersama Allah sesuatu apapun. Ahada itu umum. Tidak boleh nabi, malaikat, wali atau yang selainnya. Tidak boleh. Karena ibadah itu hak khususnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Itu ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ketika ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, itu namanya kesyirikan. Ini mukaddimah dulu sebelum kita masuki yang lain insyaallah. Ada nanti macam-macamnya ibadah ya. Insyaallah kita akan sebutkan, dan Syekh rahimahullahu taala juga sebutkan di dalam kitab ini. Kita harus paham ini ya. Dua hal ini adalah dua hal yang paling penting. Dan kita yang ketiga insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ini masalah muwalah, al-wala wal bara. Ini kaitannya dengan kaum muslimin. Tetapi dua hal ini kaitannya dengan Allah dan Rasul-Nya. Yang muwalah ini nanti kaitannya dengan muwalah kepada Allah, muwalah kepada Rasul, muwalah terhadap kaum muslimin. Insyaallah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Tetapi yang ana mau ingatkan di sini, yang kedua ini, masalah kesyirikan. Syirik itu lafaz syar'i. Tauhid itu juga lafaz syar'i. Allah yang menyebutkan, Rasul yang menyebutkan. Jangan kita antipati dengan lafaz yang Allah sebutkan. Jangan kita sentimen ketika mendengar orang mengatakan ini syirik, ini tauhid. Jangan. Lafaz syirik, lafaz tauhid, ini lafaz syar'i. Datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan kita antipati. Kalau kita antipati dengan lafadznya, na'udzubillah, ada kemunafikan di dalam hati kita. Nah, jangan sampai kita sentimen atau kita menolak lafadznya. Tetapi memang ada sebagian orang yang berlebihan. Yang berlebihan di dalam menilai sesuatu, semuanya dianggap syirik. Memang ada sebagian. Mungkin karena salah paham. Karena apa? Salah paham. Ini tadi contohnya, tidak boleh minta ke makhluk karena makhluk ini tidak punya apa-apa, ada ini. Akhirnya ada bantu. Oh, orang yang kayak gini syirik, orang yang gini syirik, musyrik, murtad, itu lain hukumnya. Tetapi ketika kita sebutkan lafaz syirik, ini ana kasih mukaddimah, masalahnya mungkin akan ratusan kali kita akan sebut lafaz syirik itu nanti di kitab ini. Jangan kita sampai antipati, sentimen dengan lafaz syirik atau tauhid. Karena ini lafaz syar'i.
Masalah orang yang menilai atau menghukumi sesuatu isu syirik dan dia salah, jangan kita antipati kepada lafadznya, tetapi kita nilai orangnya yang salah. Kalau syiriknya benar, lafadznya benar, tetapi cara dia menilai sesuatu itu syirik atau cara dia menilai sesuatu itu bertauhid, itu yang salah. Baik, maka ini jangan sampai apa? Jangan sampai kita antipati dengan lafaz-lafaz syar'i. Dan banyak lafaz-lafaz syar'i di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan kita antipati dengan lafaznya. Lafaz kafir. Ya non-muslim. Ya orang yang non-muslim, ya nanti di tempatnya katanya Ustaz Firanda non surga. Kan sama aja. Ya non surga itu apa? Di neraka. Baik? Enggak, maksudnya lafaz-lafaz syar'i yang ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah jangan sampai kita antipati. Seperti lafaz kafir atau banyak ya. Anak kalau sebutkan nanti jadi atau al-muhdatsat, ya, perkara yang tidak dituntunkan. Antum sendiri yang tafsirkan itu apa? Perkara yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, semuanya mengantarkan kepada kesesatan. Dan yang namanya kesesatan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hada ma aqulu lakum. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Baik, barakallahu fiik.